Hola, PSG menciptakan monster kecil bernama Kylian Mbappe. Datang di usia muda sampai akhirnya punya kuasa. Selalu ada drama, tapi prestasi belum ada. Lalu siapa yang akan mendapatkan si tuan muda? Kita bahas di The Derby. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lime Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. Heyo, hari Senin adalah hari yang berbahagia bagi fans Manchester United. Makanya gue pakai warna merah untuk bikin Koci sebel. Iya. Arsenal juga merah. Oh iya benar juga ya. Arsenal juga merah. Ya berarti biar lo seneng juga kalau gitu Koci. Iya. Gimana kabar lo, happy kan hari ini? Happy. Sebentar lagi kan hari gajian, jadi kita harus happy Koci. Selalu happy. Demi Rexona kita selalu happy. Karena Rexona happy. Apalagi kalau di Gajah Manif. Oke, hari ini kita pengen bahas sedikit, ada yang lagi hangat, tentunya ada kasus Kylian Mbappe yang lagi hangat-hangatnya. Terus juga kita akan bahas sedikit tentang klub yang sering dibully sama Coach Justin, itulah Chelsea, yang kayaknya kemarin hasil pramusimnya cukup memberikan angin segar bagi para fans Chelsea. Dan juga tentunya ada bahasan sedikit tentang Alain Saint-Maximin. Transfernya agak sedikit menuai pro dan kontra nih Koci. Dan sebelum kita bahas secara detail, kita akan langsung buka dulu dengan segmen Kardus adalah kunci. Ya, pertama ada orang yang menyentil Kai Havertz nih Koci, pemain yang baru dari mantan pemain Manchester United yang dalam 5 tahun hanya tampil 9 kali. Dia jadi pandit di Amerika, namanya Ben Townsley. Kita lihat statementnya, ini lo harus kasih nilai kardus atau enggak. Nih Koci, dia dari tahun 93 sampai 98 di Manchester United. Mainnya cuma 9 kali. 5 tahun 9 kali. 5 tahun 9 kali. Ya, kelihatan dari komentarnya. Iya, dia bilang saya akan mengeluarkan Kai Havertz karena dia sampah. Dia bilang gitu Koci. Enggak lah, it's a big joke. I mean ini pre-season gitu loh. Iya. Lu pre-season satu, kayak MU pun juga satu babak pemain beda dengan babak kedua permain juga beda. Jadi apa yang lu bisa tarik? Nothing. Bener-bener nothing. Jadi untuk gue itu kocak kalau lihat di timeline gue ya, di Twitter, fans Chelsea, fans Liverpool kayaknya happy over fans MU, kayak happy banget bisa menang. Dan I mean, tahun lalu mereka juga sering kan menang pre-season atau juara pre-season, ujungnya jeblok juga kan. Spurs aja menang Audi Cup kok. Exactly. Dalam arti apa maksudnya? Jadi fans kok sangat menyedihkan gitu loh. Betul. Bahwa lu happy banget dengan semua kemenangan. But this is just pre-season guys, come on. Dan gue pengen ini dapat pendapat lo sedikit nih terkait kemarin yang Kai Havertz dibully di sosial media gara-gara challenge-nya dia buat ngegolin crossbar itu segala macam, kontrolnya jelek gitu, langsung dipotong-potong terus digulung di Twitter. Lo ngeliatnya gimana sih? Ini kan kayak Mason Mount juga sama kemarin, free kick-nya overhit gitu kan. Terus tiba-tiba langsung dibully. Pokoknya apa aja yang related sama Big Four nih kayaknya langsung. Ya karena mereka nggak punya kerjaan, mereka nggak punya kehidupan kecuali ngebully. Ngerti nggak? Para fans kardus itu. Justru gue kalau jadi Mason Mount atau gue jadi Kai Havertz, ini akan menjadi motivasi. Jadi kalau gue main bagus, gue cetak gol kayak Lukaku gini atau begini. Ya kayaknya mungkin yang motong footage tentang Kai Havertz kayak Bang Fuad nih. Kayaknya gue mengidentifikasi seperti yang gitu. Ya, I mean, come on, ini apa ya? Gue nggak bilang dia main bagus, tapi satu Arsenal nggak main bagus juga. Emang MU main bagus? Enggak. Mereka bisa cetak gol dengan 2 blundernya si Ramsdale sama Gabriel aja. Walaupun golnya Sancho keren ya. Babak kedua 0, tapi Arsenal juga nothing gitu loh. Jadi nggak ada kesimpulan yang lu bisa ambil dari pre-season. Intinya adalah ya mereka persiapan pemanasan untuk menjelang IPL. That's it.
Ya, dan namanya preseason kan kita mengidentifikasi kondisi fisik itu yang pertama. Iya. Untuk di entire squad kayak gimana, siapa yang kurang, siapa yang udah oke. Dan pelatih bereksperimen. Bereksperimen. Siapa kira-kira yang bakal pasti dicoret? Iya, iya. Siapa yang akan mendapatkan kesempatan? Iya. Ada pemain muda nggak yang patut di promosikan? Iya. And so on and so forth. Jadi ini masih preseason guys, walaupun gitu ya seenggaknya kita ada tontonan Koci gitu Ya. kan, ada tontonan lagi. Itu benar. Hanya itu aja. Iya. Seenggaknya ada tontonan itu aja. Nah, ada statement kedua dari kawan kita, favorite klub Iya. lo juga, Ayam Sayur. Kita lihat dari James Madison, ini pemain baru yang kayaknya lagi berupaya keras untuk bisa disukai oleh fans ya. Dia bilang, mulai dari pelatih dan kualitas pemain di squad ini, kami memiliki apa yang diperlukan untuk menang, mental untuk menang. Ayam Sayur, mental untuk menang. Nah, ntar dulu nih, gue agak unik nih sedikit. Sejak kapan Spurs punya mental kemenangan? Setiap pemain baru masuk, gue masih inget biar masuk sama. Pokoknya setiap pemain baru masuk keluarkan statement dia kayak begini. Iya. Tapi kita tahu sendiri, trofi gue lebih banyak daripada Spurs. Trofinya Coach Justin lebih banyak dari Tottenham I mean, Hotspur. come on, gini ya, gue tidak menjudge si pelatih baru ini, Ya. karena semua pelatih layak mendapatkan kesempatan, oke? Dan ya kita lihat, cuman logo ini kan bawa suwe, Ya. ya kan? Jadi kalau gue bilang logonya harus diganti. Ya. Mau lu datengin pemain siapapun, pelatih siapapun, Modric pernah di sana, Bale pernah di sana, Van der Vaart pernah di sana, begitu banyak pemain pernah di sana, pemain hebat bagus ya gitu-gitu aja kan, Ya, nggak pernah dapat apa-apa. Jadi menurut lo ini adalah kutukan lambang klub yang salah nih Coach? Ya, dia harus pindah kota ya. Jangan jadi pindah kota. Jangan di North London. North London hanya milik Arsenal gitu Hanya mungkin milik kurang lebih ya. Arsenal, Oke. betul. Oke, kita tampung masukan dari Coach Justin, dan buat kalian yang mungkin agak sedikit bertanya kenapa sih Bang Hanif hari ini pakai jaketnya agak tebal, karena gue lagi ini Grey Shirt Challenge kan, gue pakai kaos nih Coach. Ya. Kalau gue lihat tuh biar kita kelihatan kalau kita tuh nggak keringetan kalau kita pakai Rexona gitu. Dan sebelum kita masuk ke segmen in-depth yang lagi panas banget terkait saga transfer Kylian Mbappe yang kemarin lu juga sempat udah bahas di Just Talk gitu. Kita pengen ngasih hadiah buat para domba lu Coach. Ya. Karena ada special promo minimal belanja 75.000 dapatkan cashback hingga 15.000 dengan kode promo khusus dari Coach Justin, Rexona X Kali. Koci. Ya. Gila. Itu Rexona kali Koci ya. Rexona dengan Koci lah. Rexona dengan Koci. Kerjasama harus. Kerjasama, iya. Nah, buat yang mau dapetin promonya bisa pakai kode Rexona X Koci pas check out atau bisa scan QR code di bawah ini. Nah, kalian juga bisa langsung Oke. klik pin komen kalau pengen Ya. langsung terhubung ke marketplace kesayangan kalian. Pokoknya kalau kalian nonton ini kita selalu give diskon, Iya dong. giveaway. Iya dong. Itu bedanya kalau Dan ini nonton yang penting ya. sama Coach Justin. Oke. Dan sekarang kita akan maju ke segmen in-depth. Oke, yang lagi hangat akhirnya resmi Kylian Mbappe dicoret Ya. dari squad preseason. Ini mungkin banyak kardus atau domba lu yang belum tahu nih Coach. Boleh mungkin lu memberikan sedikit pencerahan kenapa akhirnya sampai PSG mengambil keputusan ini? Jadi gini, pada saat Mbappe tanda tangan kontrak, itu kan penuh dengan drama. Penuh dengan drama. Di mana Presiden Prancis ikut turun tangan. Wih. Oke. Dan Madrid marah karena dia sudah mengatakan atau memberikan garansi kepada Madrid secara lisan Ya. bahwa mereka akan Mbappe akan ke Madrid. Madrid. Ternyata diomongin plus Presiden Prancis karena dia stay. Ya. Dia stay itu ada 2 tahun plus opsi perpanjang setahun. Setahun. Oke. Ya. Opsi perpanjang ini sampai 2025. Ya. Artinya tahun depan kontraknya habis. Betul. Oke. Nah, pada saat kontraknya habis, dia kan bebas kemana aja. Ya. Nah, ini ada 2 versi yang berbeda nih. Oke. Nasser Al-Khelaifi ini bilang sebagai CEO-nya PSG, Mbappe tahu bahwa dia nggak akan pergi secara gratis, Ya. menurut Nasser. Ya. Tapi Mbappe keluarkan statement, ya kontrak gue masih setahun, gue akan selesaikan kontrak itu, tugas gue selesai, gue capcus ke Madrid dengan signing fee 80 sampai 100 juta. Ya. Oke. Ya. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Ya. Oke.
Nah, PSG ini lagi kebakaran jenggot. Iya dong. Kehilangan salah satu pemain terbaik dunia Ya. potensinya Betul, dengan zero, dengan tanpa kos sama tanpa sekali. kos sama sekali. Akhirnya dia keluarkan ultimatum. Hmm. Sebelum bulan Juli, Ya. kalau dia tidak keluarkan tidak memperpanjang kontraknya, Ya. kita akan jual dia. Hmm. Oke. Ya. Keluar statement juga bahwa Qatar, Emir Qatar Ya. yang punya duit, Nasser ini kan karyawan, Karyawan. iya kan? Ya. Emir yang punya duit, Ya. gini deh Sir, tolong bilang ke Mbappe 10 tahun kontrak 1 miliar, which is 100 juta per tahun. Wih, gila banget tuh 100 juta per tahun. Messi terakhirnya cuma 60 juta. Iya. Bahkan dia bersedia di PSG turunin ke 30 juta. Ah. 100 juta 10 tahun beruntun. 1 miliar. Oke. Belum ada kabar dari Mbappe. Ya. Tapi setelah statement itu keluar, yang lucunya besoknya Mbappe nggak diikutin tur ke Jepang. Jepang. Ya. Disingkirkan bersama Paredes, Wijnaldum. Jadi pemain-pemain yang tidak Ya. termasuk dalam schedule mereka musim ini Ya. itu diasingkan lah kasarnya Ya. begitu. Julian Draxler dan Ya, kawan-kawan. betul. Ya. Nah, pertanyaan gue sekarang, lu itu kelihatan bertindak tidak sebagai klub besar, klub kaya yang elegan. Hmm. Lu kebakaran jenggot Ya. dari satu sisi ke sisi lain ngancem. Pokoknya klub kalau udah ngancem Ya. itu ada yang salah. Ada yang salah. Oke? Berarti tidak sesuai sama rencana awal mereka sehingga mereka harus berimprovisasi dalam tekanan nih sekarang. Iya. Tapi caranya tidak elegan. Betul. Kalau menurut gue. Iya. Terus kalau gue bilang pemain ini pemain zaman sekarang itu bukan budak. Ya. Oke. Mereka punya manajemen yang kuat, entah manajer, Betul. entah orang tuanya, entah kakaknya, whatever lah, Iya. yang sudah punya planning matang. Betul. Nggak bisa lu ancam. Iya. Dan at the end of the day, yang pegang kendali siapa? Ya, Mbappe. pemain. Jadi sekarang PSG bilang, lu tidak masuk dari bagian tim, lu tidak ikut latihan bersama Wijnaldum, Paredes, Draxler dan yang mau dijual. Ini kan kesannya adalah sebuah tindakan yang apa ya? Pemaksaan Yang ya. Yang kayak kebakaran jenggot. Iya. Nah, Mbappe akan bilang, it's okay gue nggak latihan. Yang penting gue tahun depan dapat 80 sampai 100. Mending gue bilang PSG nggak sok-sok main keras, nggak show of power, Ya. nggak main duit, samperin keluarga Mbappe, let's negotiate. Nah, itulah lahir opsi ketiga yang gue bilang, win-win solution. Mbappe perpanjang setahun kontrak, dia tetap main, tapi dia akan ke Madrid dengan nilai kecil. Oke? Ya. Mbappe konsultasi ke Madrid, kita nggak mau ribut, kita mau tetap jaga hubungan baik, jadi kita perpanjang kontrak, tapi tahun depan kita pasti ke Madrid dengan nilai yang kecil. Madrid kan bilang, gue kasih lu 100, Ya. kalau seandainya gue harus keluar 40, ya signing fee lu tinggal 60, kasarnya begitulah, Ya. atau dinaikin dikit atau Ya. berapa. Ya kira-kira skenario seperti itu yang win-win solution. Jadi ada 3 skenario. Nah, skenario keempat yang masih peluang kecil tapi masih terbuka adalah dijual. Dijual Tidak atau ke Madrid atau di loan. sekarang Ya. atau di loan Iya. setahun. Setahun biar nanti tahun depan bisa tetap ke Madrid. Iya. Maunya kan dia ke Madrid. Ya. Katanya si Al Nassr mau ambil dia dengan 200 juta setahun. Nah, untuk gue bilang itu hoax, nggak mungkin. Klub Arab juga Al Ahli Coach. atau Al Al Ahli Ahli, nggak setolol itu juga kali Iya. bayar 200 juta untuk setahun doang, Iya, ya kan? Iya. Itu transfer fee loh ke PSG, Iya. belum gajinya. Gajinya tuh bisa ya kan Messi ditawarin 200 Iya. kan waktu itu setahun Iya, kan? iya. Iya. Jadi kalau untuk setahun doang nggak make sense. Iya, iya. Tapi ada juga berita terakhir, ayam sayur yang mau ambil dia. Ayam sayur emang Ya, nggak mau ke ayam sayur. Karena ayam sayur sudah jual Kane dengan 100 juta. Oh mungkin gini, kemarin kan ketemu Tom Holland di premier Spider-Man, terus dia nanya sama Mbappe, lo mau nggak ke Spurs? Terus dia ketawa Coach. Mungkin ini karma nih buat Mbappe. Mungkin ya at least ditawarin karena seperti yang gue sebelum juga bilang, feeling gue Kane akan ke Munchen. Iya. Jadi Spurs dapat 100 jutaan, Ya. ditambah gocapan mungkin bisa beli. Tapi kalau dia ke Spurs kan 5 tahun kontrak, Iya. ya kan? Iya.
Jadi banyak skenario terjadi atau mendadak Glazer jual ke Qatar. Iya, itu bisa terjadi juga. Bisa terjadi, MU beli karena sudah punya duit, mungkin nggak sekarang karena proses adminnya panjang, tapi MU bisa pinjam duit dulu untuk membeli. Nah, ini opsi keempat. Dijual musim ini, entah atau di loan. Ya, kita nggak tahu, ini drama ini belum selesai. Jadi kita lihat apakah opsi 1, 2, 3 atau bahkan opsi terbaru ya keempat, bahkan dia akan dijual. Feeling gue sih dia kalau dijual nggak untuk setahun. Karena klub nggak akan terima. Nggak akan terima, kecuali ya ke Liga Arab tadi yang dibilang Kecuali buang-buang Liga duit Arab. gitu. Iya. Tapi kayak emang Mbappe mau ke Liga Arab? Kayak nggak juga kan? Enggak. Iya. Banyak pemain Bruno Fernandesnya MU 2 kali ditawar tolak. Ziyech tolak. Fabinho masih nggak jelas juga. Wilfried Zaha tolak, Icardi tolak. Lukaku nolak. Jadi nggak semua tergiur dengan duit. Karena Arab itu akan menjadi menarik kalau usia lu udah 30 plus. Iya. Kayak Mahrez. 32. Fabinho 29. Henderson 33. Henderson. Jadi untuk pemain-pemain kayak gitu ya menarik. Tapi kalau lu masih masih bisa menang UCL, nggak menarik sama sekali. Oke, ini karena judulnya in depth, Coach. Kita akan coba bahas satu persatu, kita kulitin nih. Saga yang sedang terjadi. Pertama, ketika 2 ultimatum disampaikan. Yang pertama adalah clarity over Mbappe's future, katanya harus di stated paling telat ultimatum pertama 15 Juli. Udah lewat. Akhirnya klub memberikan stance. Kamu kalau nggak mau perpanjang kontrak, kita masukkan dalam transfer jual. Sudah terjadi. Dicoret dari daftar pramusim, diberikan deadline baru untuk perpanjang setahun lagi 31 Juli. Berselang 6 hari dari sekarang, gitu kan? Berarti ini lagi dimainin nih tekanan-tekanannya. Berselang ultimatum kedua dan deadline tanggal dikeluarkan oleh PSG, keluar serangan dari kubu Mbappe lewat Asosiasi Pemain Prancis, pemain sepak bola Prancis. Statementnya kita bacain ya, Coach ya. It seems useful to remind manager, sepertinya cukup berguna untuk mengingatkan pemilik klub atau manajer bahwasannya memberikan tekanan terhadap employee atau pekerja. Pekerja ini kan dalam artian pemain bola jadi pekerja, karyawan lah ya gitu kan. Via deterioration of his working condition for example, lewat tekanan berlebihan terhadap kondisi mereka bekerja, gitu kan, untuk memaksa sang pekerja atau karyawan untuk pindah atau menerima bahwa yang memberikan pekerjaan terus-menerus memberikan harassment moral atau apa ya, harassment itu apa ya, ancaman moral, di mana undang-undang Prancis sangat menolak atau mengutuk hal ini. Keputusan Reims Appeal Chambers in Januari 2020 confirms. Jadi udah ada presiden sebelumnya. Kalau pengadilan di Eropa itu kan basisnya berdasarkan keputusan sebelumnya, Coach. Jadi ada presiden nih, ada sebuah kasus diputus oleh hakim, itu yang dijadikan acuan untuk kasus yang mirip-mirip atau serupa. Gitu. Nah, ini kan berarti ada perlawanan dari kubu Mbappe via UNFP atau Asosiasi Pemain Sepak Bola Prancis. Komen lu dulu soal ini. Kalau di Indonesia itu namanya API ya. APPI. Iya, betul. Jadi di Eropa itu powernya asosiasi pemain itu sangat kuat. Sangat amat kuat. Jadi kalau mereka bilang, karena mereka kompak, solider. Kalau mereka bilang hari ini kalian nggak main bola, nggak ada pemain yang main bola. Oh jadi se-unite itu ya? Se-unite itu. Oke. Satu. Beda kayak sini. Kalau APP bilang hari ini nggak main bola, kagak ngaruh, tetap main. Iya. Jadi itu sangat kuat. Itu dimanfaatkan. Kedua, seperti yang gue tadi udah jelaskan, PSG ini nggak main elegan. Lu bisa ngancem. Lu masih inget Bogarde? Pada saat Mourinho masuk, dia udah setahun, sisa kontrak 3 tahun. Mourinho nggak mau pakai dia. Dia bilang oke, nggak masalah, 3 tahun makan gaji buta. Habis itu dia pensiun, latihan doang. Nah, seorang Bogarde aja nggak bisa diancam. Apalagi Mbappe.
Betul. Iya kan? Ya. Yang dapat media exposure luar biasa dan dia tahu itu. Maka dari itu gue bilang PSG ini nggak smart mainnya. Terutama siapa? Nasser. Nasser ini melakukan banyak blunder Iya. untuk beli Ramos, beli Messi, Iya. buy out Neymar dan apa? Donnarumma Ya, gajinya gede banget. Yang mereka lakukan satu, lu juga bisa kalau duit lu sebanyak Nasser. Iya. Bukan sesuatu yang trik-trik kayak Perez. Perez itu pintar. Pereznya Real Madrid. Betul. Itu pintar. Laporta juga pintar. Pintar. Tapi Nasser ini nggak sesmart itu. Iya. Yang dia lakukan cuma satu, buang duit, Iya. buang. Seolah-olah you got nothing, man. Lu sampai menjadi juara Liga Petani aja susah banget gitu loh. Iya, iya, iya. Ya kan, sampai keteteran. Jadi terlalu banyak blunder yang dia lakukan. Iya. Ya ini blunder yang kesekian kalinya dari Nasser untuk mengancam. Harusnya lu tidak keluarkan ultimatum, you nothing. Kalau wartawan tanya, ya kita lihat aja, kita masih nego. Udah, that's it, titik. Ya. Ngerti nggak? Lebih Persuasif. wise, lebih persuasif. Ya, persuasif. Karena kartu truf itu ada di Mbappe, Iya. bukan di mereka. Betul. Nah, gue pengen mengemphasize sedikit apa yang lo sampaikan, bahwasannya statement yang keluar dari PSG narasinya lebih kepada menekan. Contohnya ketika perkenalan Luis Enrique sebagai pelatih barunya PSG, di mana Nasser Al-Khelaifi ini memberikan statement, jika seseorang berpikir mereka menolong klub dengan berada di sini. Ya. Jadi misalnya kayak ini narasinya tuh sebenarnya buat Mbappe. Jika Ya, jika Mbappe berpikir keberadaannya dia di PSG adalah untuk sebenarnya in a favor of the club, sebenarnya lu tuh nolongin klub gitu kan. Dia bilang Salah besar. dan berpikir dia berada di atas klub. Ya. Itu statementnya loh, Koci. Ya, tahu. Lo harus pergi sekarang. Ya. Itu Enggak, kan itu bullshit. Itu dipelintir. dipelintir. Mbappe tidak pernah gini ya. Gue tidak suka Mbappe as a person. As a person. Attitude di luar Ya. lapangan enggak, Ya. oke? Tapi kubu Mbappe tidak pernah keluarkan statement di mana menunjukkan bahwa dia berada di atas klub. Tidak pernah. PSG sendiri kah narasi lu yang membuat itu seolah-olah terlihat dengan Iya. perpanjangan kontrak yang nggak masuk akal di tahun Iya. kemarin? Ya, ini kan kembali lagi mereka blunder. Ya. Mereka melakukan itu blunder kan show of power, Iya. show of duit. Iya. Presiden Prancis turun di dunia di industri sepak bola sekali-sekali lu bisa show of power, Iya. tapi not all the time. Iya. Ya kan, dan sekarang kena batunya. Makanya gue selalu bilang karma is watching you. Sekarang lu kena karmanya, ngerti nggak? Dan sekali lagi apa yang lu katakan kembali sebuah contoh lagi. Kubu Mbappe itu tidak pernah bersikap sombong atau apa bahwa dia menunjukkan dirinya lebih besar daripada klub. Iya. Dia hanya mengatakan dan Mbappe jujur, Iya. ruang ganti PSG ini walaupun nggak taktis ya, Iya. nggak diplomatis, Nggak unite. Iya. Tidak. ruang ganti ini nggak unite, Nggak unite nggak gitu. nggak bersatu, ada Iya. kubu-kubu. Ada kubu-kubu. Tapi kalau kita tahu di sepak bola, nggak ada satu klub yang nggak ada kubu-kubu. Iya. Pasti ada kubu-kubu. Betul. Cuman kadarnya. Kadarnya. Apakah kubu itu hanya di luar mereka berteman makan bareng beberapa pemain gak diajak, atau benar-benar sampai nggak ngasih bola? Itu kan merugikan Itu tim. kan merugikan. Gue rasa nggak separah itu. Iya. Cuman apa namanya? Ya di situlah klub besar ini tersinggung. Keluarlah statement atau di pelintir bahwa Mbappe nggak ada, itu bohong besar. Mbappe tidak pernah keluarkan statement yang mengarah bahwa dia lebih besar daripada klub. Iya, dan- Bahwa PSG butuh jelas kok. Jelas itu. Jelas kok. Iya. Nah, kalau kubu-kubu yang dimaksudkan oleh Koci, mungkin buat beberapa pendengar yang memang mungkin nggak terlalu dapat konteksnya, karena ini kan klub yang kita sebutin, yang kita discuss itu kan international club. Pemainnya itu dari kewarganegaraan yang berbagai ragam. Ya. Contohnya ketika gua masih di City dulu, itu tuh ada 3 kubu, Koci. 3 Ya. kubu yang bukan karena gua mau temenannya sama lu, Ya, gua nggak ya. mau passing sama lu, bukan gitu. Karena backgroundnya. Karena background bahasa. Bahasa, Jadi ya. dulu tuh ada kubunya Spanyol. European Timur, kayak si Jovetic, Ya, ya. Zeko, Nastasic, dulu gitu tuh Ya, di ya. zaman-zaman gue tuh. Ya. Ada South Americans, jadi ada Aguero, Zabaleta, yang gitu-gitu kan, sama yang emang Eropa. bisa bahasa Inggris, Eropa.
Oke. Ada di situ Joe Hart, di situ ada Vincent Kompany Iya, iya. yang bisa 4 Yang bisa, bahasa, iya, iya. gitu. Jadi bukan karena mereka geng-gengan, Iya, enggak, betul. gitu loh. Kubu-kubuan itu biasa. Iya. Biasa. Lu sebagai orang Indonesia, lu keluar negeri. Orang Indonesia di luar negeri juga kubu-kubuan. Karena backgroundnya sama, makannya sama. Jadi nggak ada yang aneh. Iya. Untuk gue cuma kembali lagi yang dikatakan Mbappe itu benar. Cuman kan yang dilihat kadarnya. Iya. Apakah parah atau tidak. Iya. Tapi ini kan Mbappe hanya mau nyentil. Iya. PSG ini terlalu sombong. Merasa dirinya banyak duit. Banyak emang duit. duitnya banyak. Emang banget. Tapi di Eropa kan bukan di Asia. Ya. Kalau di Asia lu bisa ada seorang namanya MBS duitnya segambreng ya gue beli 4 klub. Ngerti nggak? Betul. Di Eropa kan nggak bisa. Oke. Ya. Jadi dia itu harus bawa mental Eropanya. Mental Qatarnya jangan dibawa karena nggak akan berlaku. Nggak akan ketemu. Nggak Gitu. akan ketemu. Betul. Lu tidak bisa show of power hanya dengan duit. Bisa till a certain level. Iya, iya, iya. Tapi nggak bisa seterusnya. Betul. Seperti Bob Marley bilang, you can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the All time. the time, benar. Gitu. Nah, sekarang kita coba bahas dari sisi resikonya nih buat Mbappe, Koci, ya. Zero. Ntar dulu, kita kasih beberapa argumen lah ya yang Ya. dilemparkan oleh para media. Ini kan Oke. media berusaha Ya, selalu ya, nih ya, ya. buat bikin lu jadi bereaksi Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Yang pertama, presidennya udah ada, Koci. Presidennya ketika klub benar-benar melakukan sanction ban terhadap seorang pemain, jadinya tidak diikutkan ke first team. Dulu di Juve gue ingat ada namanya Vincenzo Iaquinta. Iya. Selama 2 musim bahkan dia ada di reserve doang, ikut Ya. latihan terus dibayar, tapi ya nggak diapa-apain. Ya. Antonio Cassano bersama Real Madrid, gitu kan. Terus juga ada beberapa pemain lagi ya yang kurang lebih sama gitu kan nasibnya. Nah, asumsi benar-benar dilakukan. Seenggaknya setengah musim pertama aja Ya. dia nggak ditransfer, akhirnya benar-benar di demote gitu kan, tidak dimainkan. Apa resikonya dari sisi Mbappe menurut lo? Kan kita ngelihat tahun depan ada Euro, Koci. Iya dong, Ya. ada Euro dulu. Ya. Ya, ekspektasinya Prancis ini Mbappe Iya, bisa iya, iya. fit, bisa. Iya. Oh, Adrien Rabiot yang beneran di PSG karena Iya, setahun terakhir kontrak, Iya, betul. dia nggak mau perpanjang, Nggak dimainin. Iya. setahun full baru Iya. pindah ke Juve. Iya. Akhirnya butuh 1 musim buat Rabiot bisa Iya. recover Iya. performanya. Nah, ini bisa saja terjadi sama Iya. Mbappe, ada Euro, kemudian Iya. mungkin nggak langsung nyetel di klub berikutnya, which is Real Madrid. Nah, menurut lo gimana resiko dari Mbappe ini? Kalau lu tanya gue, Ah, zero. zero. Karena lu begitu percaya dengan kemampuan sportingnya si Mbappe. Mbappe ini different level. Walaupun- Levelnya udah mendekati Neymar, Ronaldo, Messi. Ya, ya, Belum ya. selevel tapi udah mendekati. Ya. Jadi main setahun nggak masalah. Kecuali cedera setahun. Kecuali cedera tahun ACL Iya. gitu ya. Nah itu mungkin bisa pengaruh. Kayak Ansu Fati kelihatan lah. Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau hanya nggak dimainin selama dia tiap minggu latihan, jaga makanan tetap fit, zero. Karena dia ada di level itu menurut Karena lo. dia udah sehebat itu Mbappe. Oke. Walaupun nggak mendapatkan environment pertandingan kompetitif gitu, Koji. Itu hanya butuh dua bulan pre-season. I see. Selama dia ikut preseasonnya nanti fit, Iya. dia benar-benar Iya. invested. Yang penting dia fit. Oke. Kalau Oke. dia cedera, nah itu different cake. Cuman dulu tadi sebut yang seru itu bukan masalah fitnessnya. Ah. Bagaimana reaksi dari penduduk Prancis yang menjelang Euro? Ah. Pasti mereka concern Oh, walaupun itu. walaupun untuk gue Ah. concernnya nggak terlalu terbukti karena Iya. gue yakin dia tetap perform Iya. walaupun dia nggak main. Ya. Ya. Cuman yang seru ini kan polemik Betul. menjelang ke sana. Menjelang ke sana. Ada penduduk Prancis yang setuju sama gue, Ya. ada yang nggak setuju. Ya. Yang ngangkat nasionalisme Prancis. Ah. Qatar, lu itu hanya pendatang. Ya. Lu nggak boleh treat pemain kita seperti ini. Ya. Pasti ada grup-grup itu. Nah, inilah kenapa gue bilang ke opsi ketiga, Ya. karena itu win-win. Ya. Opsi pertama, opsi Mbappe menang. Opsi kedua, keinginan PSG. Ya. Tapi ini nggak akan ketemu. Makanya demi Prancis dan lain-lain itu lebih baik masuk ke opsi ketiga. Ya. Oke, Ya. biar dia tetap dapat ritme bermain, biar kalau seandainya dia main jelek nggak ada alasan. Ya. Kalau dia main jelek bisa aja, ya gue nggak dimainin sama PSG. Ya. Ya. Ngerti nggak? Ya. Nah disitulah
menjelang ke sana penduduk Prancis walaupun anti PSG itu tetap bereaksi karena mereka dukung satu bendera, Ya. ya kan? Di mana mereka punya kepentingan untuk memenangkan Euro Ya. tahun depan. Maka dari itu Qatar itu jangan terlalu sombong. Lu tuh tetap tamu Ya. di sana. Jangan sok-sokan main sekali-sekali bisa lu main duit, show of power, kekuasaan dan lain-lain, tapi nggak akan berhasil terus. Ya. Oke, sekarang kita bahas sedikit positioningnya Madrid nih, Koci. Ya. Dengan ultimatum ini diberikan. Nah, gue mau mengutip sedikit nih. Gue mengutip sedikit investigasi yang dilakukan oleh The Athletic. Gitu Oke. kan. Dia bilang, Madrid ini selalu ada di posisi ketika memang Mbappe available, mereka akan membuat pergerakan. Gitu kan. Sebenarnya kesepakatan udah dicapai lah ya. Ya. Semua orang tahu lah. Ya. Ini pengennya free transfer, si Mbappe katanya lewat investigasi Atletik, signing on fee untuk Mbappe itu 126 juta euro. Oke. Dengan gaji per tahun 26 juta euro. Tapi hak image-nya si Mbappe 100% buat dia. Ya. Jadi tuh klub nggak bisa pakai untuk jual lagi. Itu selalu jadi bargaining power nyokapnya. Nah, itu. Nah, TV rights, Nah. merchandising rights, iya. Nah, lisensi rights. ada satu kutipan dari kubu Real Madrid yang dilakukan secara investigasi oleh Atletik. Dia bilang to play here one day, untuk Mbappe bisa bermain di Real Madrid ya. suatu hari nanti, Mbappe harus menjadi pemain sepak bola normal lagi. Karena menurut mereka ini justru kesalahannya ada di PSG yang sudah memberikan kekuasaan dan penawaran yang terlalu berlebihan Ya. ketika memperpanjang kontrak tersebut. Nah, sekarang menurut lu nih, kalau emang sampai akhirnya di force untuk bisa dijual di jendela transfer ini, Madrid akan make a move nggak? Menurut versi lu? Ya seperti yang gue bilang tadi, Madrid mau bayar tapi nggak sebanyak itu. Seandainya memang dipaksa ya. Ya, statementnya pun kan sebenarnya dari PSG akan menerima mahar transfer tidak perlu sebanyak ketika mereka membeli pertama kali. Ya. Itu 155 juta Ya. pound atau 170 Ya, let's say 100 lah. Let's say 100 lah. Ya. 100 pun udah diterima. Ya. Gitu sebenarnya. Gini, kalau gue jadi Madrid itu kan melihat sekarang sikon ini dari helikopter view. Iya. Dari atas Ya. sambil ngopi. Madrid ngelihat apa yang terjadi, Iya. ya kan? Madrid kan punya hitung-hitungan. Ya, Tahun depan betul. 100 gue keluar, Ya. whatever lo mau signing fee mau apa 100. Kalau gue harus dapat dia sekarang, berapa ekstra gue harus keluarkan lagi? Iya. Kalau nggak terlalu banyak dari 100 ini, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan karena signing fee tetap dapat. Mungkin nggak 126 atau berapa jumlahnya, mungkin berkurang. Jadi ini kembali lagi ke meja negosiasi. Kita lihat seberapa jauh kubu Mbappe terintimidasi. Seberapa jauh politik Prancis ikut campur seperti tahun lalu. Iya. Iya kan? Iya. Seberapa jauh toleransi yang diberikan oleh PSG. Ya. Di situ semua dipantau sama Real Madrid. Ya. Jadi ini masih ada chapter 1, 2, 3 dan lain-lainnya. Iya. Masih Panjang kita- nih telenovela Coach Ini ya. masih panjang. Lebih panjang dari akuisisi pemilihan Real Madrid nih, Manchester MU. United nih ya, MU. Nah, itu planning 10 tahun. Oh, planning 10 tahun. Itu nggak jelas itu. Oke. Tapi nggak adil kalau misalnya kita nggak ngasih POV dari sisi klub nih Coach. Ya. Ya, gue coba ya. Ya, Men-touch sedikit POV dari PSG. boleh. Boleh dong. Boleh. Lu kan sekarang lebih bisa dibilang mendukung Mbappe karena sebenarnya Ya. Mbappe itu nggak salah apapun. Nggak salah apapun. Secara Kontraktual, secara kontraktual aturan dia tidak menyalahi apapun. Betul. Para Betul. pendengar gitu. Cuman kalau kita coba ambil POV dari PSG, ya, ini narasi yang dibangun oleh PSG nih Iya. Coach. Pertama, PSG sudah mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk mendatangkan Mbappe pertama kali, Betul. ya. Dia selama 6 tahun ke belakang itu benar-benar di treat special gitu. Diberikan gaji yang sangat-sangat besar Betul. gitu kan. Kemudian ketika mau pergi pindah kemarin di pembicaraan perpanjangan kontrak, kata Kelafi, Mbappe ini sebenarnya sudah setuju kalaupun nanti mau cabut
tetap ada mahar transfer. Iya, betul. Itu yang Nah, ini yang kita nggak nggak ada. tahu. Ini kayak Harry Kane sama Daniel Levy. Karena itu lisan, kan? Lisan. Ini kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang Ah, enggak. Oke? itu. Tapi untuk gue nggak tahu ya, somehow gue lebih percaya Mbappe loh. Oh, oke, lu lebih percaya Mbappe. Ya. Kalau sama kayak misalnya kalau orang bertanya lebih percaya Harry Kane atau Daniel Levy, semua pasti percaya Harry Kane. Ya, gini. Sistem transfer ini untuk gue itu sebenarnya agak nggak make sense. Oke. Kalau lu sekarang kerja di sebuah perusahaan, lu permanen kontrak, iya. oke? Permanen kan sampai lu pensiun kan? Iya. Di usia 30 lah, Iya. lu permanen sampai lu pensiun bisa di situ kan? Betul. Mendadak lu mau keluar, bisa nggak? Ya. Bisa. Bisa. 1 month notice, Iya. 2 month notice. Tergantung level lo apa. Iya, tapi lu bisa keluar. Iya. Lu level CEO pun bisa keluar. Betul. Bohong besar nggak? Iya. Bisa keluar kan? Iya. Kenapa pemain bola nggak bisa? Ya itu dia. Kalau dia punya kontrak. Contoh ya paling bagus ya Harry Kane. Kenapa Levy bisa semena-mena minta 200 juta kalau mau dibeli? Kan nggak make sense. nggak make sense. Nah ini yang gue tentang, yang salah siapa? Kembali lagi UEFA. UEFA harus punya aturan bahwa kayak dulu ya. Iya. Dulu itu gue bicara 30 tahun, 35 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Transfer itu ada aturannya. Iya. Jadi ada rumusnya dari apa namanya gaji kali faktor X berapa ditambah berapa, di situ keluar angka transfernya. Iya. Sekarang kan nothing, Buat tergantung arah angin. Arah angin kemana? Oke, kita ikut ke sana. Nggak make sense gitu. Udah gitu belum hitungan Ngerti agen. nggak? Agen minta Iya. gila-gilaan. Jadi sekarang itu benar-benar, dan itu dibiarkan oleh UEFA. Terjadilah yang gue bilang perbudakan modern. Iya. Maka dari itu, gue itu selalu mendukung pemain untuk membuktikan bahwa lu punya duit, tapi bukan berarti lu bisa ngatur. Iya. Oke, balik lagi ke POV si klub tadi nih, Koci. Tadi disampaikan bahwasannya Kelavi merasa ada agreement itu, gentleman agreement lah. Siapa, walaupun itu nggak bisa dibuktiin ya. Nah, dari perspektif klub, dia sudah do a favor buat Mbappe, membuat Mbappe menjadi mega bintang. Kemudian ketika dia harus pergi dengan free, ada gap di sisi accounting yang harus ditanggung oleh klub. Karena kehilangan investasi itu nggak bisa di-recoup, seenggaknya 25%, 30%, yang membuat PSG dalam posisi vulnerable untuk bisa belanja tahun depan ketika Mbappe nggak bisa. Jadi dia di limit karena dia harus financial fair play. Nah itu yang dari narasinya PSG, kok lu nggak ngertiin gua udah berinvestasi buat lu, gua udah memberikan lu kehidupan yang luar biasa, tapi seenggaknya lu bantu gua di sini. It doesn't work like that. Di dunia industri it doesn't work like that. Oke. Jadi nggak semua orang lu merasa punya hati nurani dan lain-lain. Oke. Dan gue mengalami, nggak usah di sana, di Indonesia pun demikian. Gue udah bantu lu, kalau nggak bantu gue, ngerti nggak? Iya. Jadi intinya adalah pelajaran buat kalian, kalau lu ngebantu nggak usah ngarep, oke? Lu ngebantu itu ikhlas, nggak usah ngarep lu dibantu balik, ya. Dan ini kan bicara, untuk gue sih statement dari PSG ini lucu. Iya. Dalam dunia bisnis semua orang tahu kita boleh hihaha di luar di luar meja negosiasi. Di dalam meja negosiasi kayak gue sama lu lah. Di luar kita pada saat kita nego beneran. Iya. Ngerti nggak? Padahal kita temenan lama. Kita temenan. Iya. Di luar itu nego selesai kita hahi lagi. Benar. Kok bisa PSG bilang, "Ya lu udah janji lu nggak kasihan sama kita." Iya. Aturan dari mana itu? Nggak make sense, ngerti nggak? Jadi si Nasser ini, feeling gue, Nasser ini kalau gue jadi Qatar akan gue pecat. Karena lo ya apapun itu dari awal investment digelontorkan sampai sekarang hasilnya belum kelihatan. Lu bandingin aja deh sesimpel. Tahu bandingin sama siapa? Sama City lah paling gampang. Sama City. Iya. Sama City. Iya. City keluar duit banyak, PSG keluar banyak. Dua-dua dalam pantauan FFP. Iya. Lihat City dapat apa aja. Sama manuvernya Kelavi ini Lihat, berlebihan sih menurut gue. Jadi kayak Emang. secara dia individu dia berambisi jadi exco lah, Iya, jadi iya. ngegantiin Agnelli Iya. di presiden ECE Dia lah. manfaatkan pada saat Betul. ISL itu ya. Iya, manfaatin banget. Semua dia, oh enggak, kita nggak mau ikut. Iya. Tapi gue mau masuk posisi itu. Iya. Nah orang
Sebelumnya dia nggak dihitung Dia soalnya. nggak dihitung sama sekali. Iya. Makanya dia terlalu ambisius dan terlalu apa ya, nggak tahu diri kalau gue bilang. Iya. Lu nggak tahu posisi lu tuh seperti apa. Lu harus tahu wherever you go, whatever you do, lu harus tahu posisi lu seperti apa. Iya, Itu iya. sangat penting. Benar, kalau gue jadi Qatar, Mbappe keluar for free, gue pecat itu Nasser. Oke. Dia tuh nggak perform kalau Iya. kalau dibandingin City lah. Iya, nggak deliver lah intinya Iya, dari betul. apa yang di-expect, dan ini udah Iya. secara durasi itu udah hampir 1 dekade Coach. Iya. Dia ada di sana gitu, dan harusnya ya seenggaknya memberikan 1-2 kali Liga Champions lah yang Iya. emang diidam-idamkan untuk naikin status quo-nya PSG sebagai Ya, salah satu raksasa di dan Eropa. ini lu di liga lokal aja nggak merem jadi juara, lu tetap harus bekerja keras. Iya. Beda banget sama City. City itu punya 8-9 klub di dunia Iya. atau 12 klub di dunia. PSG apa? Iya, betul. Dan PSG yang udah ambil sikap buat menjual Mbappe pasti bikin Real Madrid senyum-senyum, klub yang Ya. favoritnya Koji juga gitu kan, yang sering dibenter. Walaupun mereka kemungkinan akan gagal mendapatkan Mbappe secara gratis karena ini sudah mulai masuk ke persaingan geopolitik, tapi mereka bakal cepat punya pengganti Benzema. Ya, betul sekali karena mereka bakal punya striker yang lebih segar, masih muda dan pastinya menambah percaya diri buat skuad mereka untuk musim depan. Sama kayak Rexona Men Lime Cool yang bikin percaya diri dan bikin segar tanpa iritasi. Nah, kalian langsung aja klik link yang ada di pin komen di bawah ini. Check out sekarang buat dapetin kesegaran 72 jam dari Rexona Men Lime Cool. Dan posisi Rexona Men Lime Cool yang sudah pernah dipakai oleh keteknya Aldi Taher masih bertahan di posisi kanan Koci. Dan Buat ini kita lelang bekas kita lelang. Tahir, oke? Yang mau langsung mulai DM. dari 2.500. langsung DM-nya Koci. Dan berikutnya kita akan bahas cepat aja improvement dari klub yang juga sekarang sedang dipantau oleh Coach Jasin, Chelsea. Mudryk kemarin bikin gol, Coach, menjawab semua kritikan dari orang-orang netizen. Iya. Akhirnya dia mampu. Ya kan gue melihatnya bukan dia bikin gol. Oke, dia main lebih bagus. Bukan, gue melihatnya itu begitu kesian gue sama fans Chelsea. sampai pemain yang harganya 100 juta cetak gol, mereka langsung happy. Padahal ini cuma Pre-season loh, guys. Di mana Brighton main 10 orang pada saat Mudryk cetak gol. Ini kan skor 1-1. Ya. Menit 60 Ya. Van Hecke kalau nggak salah di kartu merah, betul. Baru setelah itu mereka cetak 3 gol. 4-1. Ya. Di berapa menit terakhir kebobolan 2. Ya. Jadi lu lawan 10 orang, lu kebobolan 2 gol. Ya. Nggak dibahas sama fans Chelsea. Yang Yang dibahas cuma Mudryk. Ya, lu 100 juta, nggak ada salahnya juga sih kalau lu cetak 1-2 gol. Lu cetak 10-15 gol aja masih kurang. Nah, Untuk selevel itu. betul. Dan kita ngomongin sedikit dari development nih, Coach, dari sisi squad Chelsea. Kalau kita lihat line up yang diturunin kemarin, ini banyak banget pemain muda yang memang dicoba oleh Pochettino. Yang pertama yang notable, yang bahkan diberikan pujian setinggi langit nih oleh Pochettino, itu Levi Colwill, yang juga dipanggil pulang dari peminjaman di Brighton. Ini pemain asli Inggris, salah satu hasil akademinya Chelsea. Dia bilang punya potensi menjadi salah satu back terbaik di dunia, gitu. Itu statement dari Pochettino setelah pertandingan selesai. Kemudian ada Andre Santos yang juga diberikan kesempatan. Dia kan kemarin nggak bisa diregister musim lalu setelah dibeli karena memang masalah izin kerja. Kemudian Karni Chukwuemeka, namanya aja susah banget. Ini juga Itu tahun lalu udah main. udah main. Chukwuemeka. Chukwuemeka udah main, Coach. Ya. Kemudian ini Malo Gusto yang juga kemarin dibeli di ya. Januari tapi stay di Lyon. Nah, ini kemarin udah dipanggil untuk bisa menjadi pelapis Reece James yang emang lagi sering banget cedera, dan tentunya Christopher Nkunku yang akhirnya main, dan striker Nicholas Jackson yang juga kemarin. Nah, ini lu ngelihatnya kalau lihat line up kayak gini berasa Chelsea nggak sih, Coach? Ini jadi semenjana gitu kesannya. Chelsea mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan filosofi yang lama. Oke. Jadi mereka dengan owner baru masuk ke era baru, Ya. yaitu offload semua pemain yang bermain di bawah era
Abramovich. Oke. Ya. 14 pemain sekarang udah di offload, udah Ya. dijual. 14-15 ya. Ya. Dan masih ada Auba udah Auba kan ke udah Prancis. ke Marseille. Tinggal Ziyech doang yang belum. Ziyech, ya. Pulisic ke Milan. Ya. Artinya Loftus-Cheek juga udah banyak lah yang di 14-15 lah. 14-15. Artinya si Pochettino harus bangun dari nol. Betul. Oke. Ya. Yang senior mungkin masih Silva, Chilwell, Reece James, Sterling. Even Enzo Fernandez pun kan masih muda Masih- sebenarnya. dan masih baru juga. Dan baru pindahnya bukan dari Real Madrid, Bukan, dari Benfica. Ya. Apa namanya? Jadi sepak bola ini bukan olahraga instan. Ya. Itu olahraga yang benar-benar harus dibentuk bongkar rombak. Mungkin ini adalah apa namanya? Tim yang bagus di atas kertas secara bakat. Tapi bukan berarti mereka bisa langsung perform. Secara unit. Ya. Ya. Dan kalau orang bilang, oh ini bagus gila, ya itu gue ingat siapa tahu? Siapa? Lacazette tahu kan di Arsenal kayak apa? Iya. Sampai dibuang. Di Prancis top skor nomor 2 loh. Di Marseille. Iya sih, benar juga. Dan Balogun top skor nomor 5. Iya. Artinya apa? Kalau lu di atas lu aja Lacazette yang di Arsenal susah cetak gol, tiba-tiba bisa jadi top skor nomor 2 di belakang Mbappe kalau nggak salah. Iya. Ya kan kocak nanti nggak. Jadi lu harus lihat dulu pemain ini seperti apa. Apakah mereka bisa? Gue yakin butuh waktu. Butuh waktu. Nggak, butuh waktu lama. Ya. Gue agak sedikit concern dengan ramuan lini tengahnya Chelsea nih, Coach. Dua pemain senior kan dilepas, Kante dilepas, Kovacic dilepas gitu kan. Jorginho juga Januari dilepas. Sekarang kalau lihat nama-namanya dan usianya, itu serem banget, Coach. Tadi yang gue bilang cukup Bukan serem, kocak. kocak. Ya maksud gue secara maturity itu gue serem gitu karena lu lihat ya, nih apa Kasedai itu kan U20-nya Itali, ya. gitu kan. Pemain favorit lo, Conor Gallagher, Ya. gitu kan. Si Carney Chukwuemeka, gitu kan. Andre Santos baru 20, gitu kan. Ya, Enzo Fernandez 21. Ya, ya. Dan yang diincer itu Caicedo yang juga usianya baru 21, Coach, 20-21. Ya. Ini lu nggak khawatir, maksudnya kayak Enggak, gue sih happy aja, gue nggak khawatir. ya kalau lu kan ya lu ya maksudnya London ya, Pride London. Tapi maksud gua kalau kita lihat perspektif lu sebagai kacamata pelatih nih kan kadang tuh Arsene Wenger selalu percaya dengan pemain muda. Yes, tapi kan Man United juga pernah bilang Alex Ferguson lu nggak bisa menang dengan anak-anak kecil. Harus ada kombinasi yang Ya. cukup dengan Ya, senior. belajar dari Ajax lah. Nah, itu maksud gua. Nah, lu kalau misalnya jadi Pochettino, lu nggak khawatir nih mesti ngelihat pemain yang nggak ada pengalaman loh. Gini, Pochettino itu udah offload, udah drop setelah dia failed di PSG. Oke, itu secara Nggak ada yang mau dia. Akhirnya ada klub yang mau ambil dia. Oke. Klub yang punya duit, klub yang punya nama, lu ambil jobnya. Oke. Nah, pada saat presentasi pasti ditanya, pemain kita begini loh. Oh ya, oke, no problem. Ya kan? Iya kan harus presentasi dong. Iya, Iya. Target kita begini, bisa nggak? Oh bisa. Karena kalau nggak ada klub besar yang mau dia. Mungkin klub kecil. Karena udah fail. Iya, Ya. diambil lah. Dan kalau sekarang dipecat, kan kontraknya pendek kalau nggak salah, nggak 5 tahun tapi Iya. cuma dua tahun deh ya. kalau nggak Kalau nggak salah 2 tahun. Iya. Tapi itu kalau dia dipecat kan tetap dapat duit, Iya. ngerti nggak? Iya. Dan ya kalau seandainya gini deh, kalau seandainya dengan tim ini Chelsea bisa masuk Champions League, itu luar biasa. Itu prestasi yang luar biasa. Gua angkat topi untuk Pochettino. Oke. Nah, sebagai kita bahas sedikit soal Pochettino nih, Coach. Ya. Dia kan udah berpetualang lah ya. Berhasil mencapai final Liga Champions bersama Spurs dengan pemain yang ya kalau kita bilang Dengan big luck. ya dengan big luck dan maksudnya pemain yang bukan tier 1 lah semuanya Ya, di every positions gitu ya. ya. Kemudian pindah ke Prancis dan mendapatkan pemain tier 1. Di situ dia mendapatkan pengalaman untuk bisa memanage pemain dengan ego yang luar biasa, ruang ganti yang begitu mega bintang. Nah, sekarang di Chelsea dia kehilangan tekanan itu lagi nih, Coach. Dan dia kan cenderung perform ketika dia melatih pemain-pemain muda yang emang punya banyak potensi kayak di Southampton, Itu teorinya. kayak di Spurs Itu gitu. teorinya. Itu teorinya menurut lo. Iya.
Jadi menurut lo secara chemistry nih, kan pemain Chelsea banyak pemain muda. Tekanannya tentu nggak sebesar kayak dia ngambil Chelsea misalnya dari Mourinho gitu yang harus dituntut juara terus-terusan. Menurut gua tuntutan untuk Pocket musim ini seenggaknya lolos 4 besar dong. Ya, Betul dong? Ya. Berarti secara pressure nggak sebesar betul. ketika dia menggantikan Conte atau menggantikan Ya. Mourinho di Chelsea pas zaman Abramovich masih di situ gitu. Gini. Ini semua terlalu kardus ya untuk gue. Oke. Terlalu pandit komputer. Oke. Seolah-olah kalau lu pernah pegang Soton dan berhasil, lu balik lagi berhasil. Kita lihat berapa tim, berapa pelatih yang balik ke klubnya itu gagal. Allegri? Contoh, ya kan? Dendam gua Coach. Nah, ini kan seolah-olah fans Chelsea itu mencari pembenaran Iya. dari tindakan ini. Betul. Oh, dia balik lagi ke Inggris. Iya. Dia berhasil dengan Soton. Emang Soton main di mana waktu itu? Iya. Nggak kemana-mana juga kan? Iya. Memang kualitas pemainnya nggak bagus, tapi nggak kemana-mana juga Soton. Terus dia pegang Spurs, dia berhasil. Dia pegang Spurs bermain cukup bagus untuk gue. Bukan berarti bisa terulang lagi. Iya. Iya kan? Ini untuk gue kalau lu ambil Pochettino hanya lu berpikir bahwa dia akan, karena pelatih itu berubah. Ini manusia. Iya. Kita nggak tahu peaknya di mana. Mungkin bisa juga peaknya itu di Spurs pada saat mendapatkan final Iya, Champions betul. League. Itu Habis itu menurun. Iya. Siapapun. Jadi alasan untuk gue itu nggak make sense. Chelsea itu harusnya ambil pelatih yang punya track record cukup jelas, karena gue anggap Chelsea klub besar, Iya. Big Five, Iya. yang punya track record jelas, yang lagi nge-pick bukan lagi down. Ngerti nggak? Iya. Jadi untuk gue sih wishful thinking bahwa lu berharap Pocket sama kayak dulu zaman Soton atau zaman Spurs. Itu juga kemarin bilang Nggak ngambil make sense untuk ngambil gue. pelatih yang lagi mau naik, Graham Potter hancur juga. Betul, it can happen. Iya. Nah, sekarang kan ambil pelatih itu selalu gambling, Betul. oke? Sekarang kembali lagi ke kemampuan lu sebagai psikolog manusia. Gue happy kalau lu kasih contoh ini, karena terbukti bahwa data itu means nothing. Betul. Lu harus lihat, lu harus ngomong. Untuk pelatih, lu lihat otoritasnya seperti apa, lu lihat auranya seperti apa. Kalau dari sisi tactical, Potter mungkin salah satu yang terbaik Betul. di pelatih Inggris. Iya. Ternyata dia nggak bisa pegang ruang ganti Iya. karena personality-nya. Iya, di press conference aja nggak ada aura, dibercandain. Auranya Iya. dan lain-lain. Iya. Itulah salah satu standar bahwa mengambil pemain pelatih itu nggak bisa hanya berdasarkan data. Iya. Iya kan? Iya. Potter gagal. Gue masih nggak ngelihat garansinya Pochettino ini pasti berhasil. Dengan pemain-pemain muda, walaupun berbakat, Ya. pemain-pemain ini banyak yang belum main di IPL, Ya. belum tentu semua bisa bahasa Inggris, Ya. dan mereka butuh bimbingan. Nah, contoh kayak Mudryk ini, Iya. iya kan? Dari Ukraina perang, dibeli 100 juta, suruh bermain, suruh perform, keteteran. Iya. Tahun ini apakah dia bisa perform? Nggak yakin juga. Iya, dan ini Jadi faktor X untuk mengarah ke tidak masuk Champions League-nya itu lebih besar daripada ke Champions League-nya. oke. Kalau gue sih ngelihat ada Lu lihat ada- kompetitornya. Iya, ada kans buat dia seenggaknya posisi 5, Pak Ji. Menurut gue ya. Kalau 1 2 3 4 kayak udah ke slot deh. City, United, Liverpool, Arsenal. Agree. Itu udah nggak, kayaknya udah Agree. berat kayak buat digeser. Agree, setuju. Ya tinggal nomor 5 Ya, nih, mungkin bener. Chelsea bisa Ya. gitu. Ya, atau Chelsea sama Newcastle Ya. bersaing untuk main di WL atau Piala Ciki-nya. Iya, benar-benar. Dan nah pas banget nih bridging lo. Tadi Newcastle, gamble-nya. Jadi ini kan ceritanya lagi banyak yang protes nih sama pergerakan Ya. Newcastle. Jadi mereka tuh secara de facto terlimit dengan financial fair play, aturan. Kemudian dia spend big 70 juta euro Ya. untuk seorang Sandro Tonali. Dia harus jual. Sementara dia udah mencapai kesepakatan dengan Harvey Barnes di Leicester City. Ya. Gitu. Udah deal katanya. Udah deal Ya. dengan mahar 46 juta Ya, pound ya. kalau gua nggak salah, gitu kan.
Jadi dia harus lepas, Koci. Nah, ini pemainnya kan nggak ada yang mau nih, karena kroco-kroco semua. Ada long staff lah, ada. Iya kan nggak ada yang ini. Nah, even satu-satunya aset yang menurut mereka bisa dijual dengan value itu adalah Alain Saint-Maximin. Nah, pertanyaan gue kalau emang si Saint-Maximin ini bagus banget, kenapa tim-tim kayak Liverpool Gak ada yang mau ambil dia. Gak ada yang mau ngambil dia. Even Itali Betul. deh. Ngomong kayak Milan tuh baru dapat duit kan. Iya dong. Harusnya jadi bagian negosiasi mungkin atau gimana. Harusnya mereka punya Leo. Ya, Jangan itulah. Inter. Inter lah atau Juve atau apa kayak Lazio kayak gitu maksud gua. Nggak nawar juga gitu maksud gua. Tiba-tiba datanglah penawaran dari Al Ahly. Al Ahly dengan pemiliknya MBS. Sama pemiliknya Newcastle. Sama pemiliknya Newcastle. Nah, tiba-tiba ini menjadi visi transfer ketika memang Newcastle harus menjual untuk menutup akuntan dari kekurangan di financial fair, tiba-tiba langsung ada dari Arab. Jadi banyak tim-tim lain akhirnya protes dan minta investigasi. Lu sendiri ngelihat ada kejanggalan nggak? Jadi gini, gue flashback sedikit ya. Dulu UEFA melarang satu owner punya 2 tim. Itu dilarang. Sehingga Abramovich beli Vitesse pakai nama temennya. Tapi sekarang ada kelonggaran. Hanya kelonggaran plus notes dengan catatan, yaitu pemain antar 2 klub ini nggak boleh dijual atau nggak boleh ada kerjasama dari sisi marketing. Jadi banyak catatan. Akhirnya diperbolehkan sama UEFA. Ya udah, lu boleh punya dua klub, tapi lu nggak boleh kerjasama lah. Itu terjadi dengan Milan dengan Toulouse kalau nggak salah, City dengan ada beberapa, ada empat owner yang punya 2 klub lah. Kalau ini punya 5 klub tapi beda benua, jadi nggak ada urusannya dengan 2 klub ini. Newcastle karena di Eropa dia cuma punya Newcastle, sisanya kan di Asia, AFC. Cuman klub-klub ini kan nggak tolol juga, ngerti nggak? Dia juga tahu, dan itu sudah terbukti bahwa PT, trading company, investment company ini punya saham di Al Ahly dan lain-lainnya, dan juga punya saham di bahkan di perusahaannya Todd Boehly, dia punya saham si Arab ini. Bahwa ini kalau mau dikait-kaitkan itu gampang banget. Sangat langsung, direct, nggak perlu lewat 20 pintu, tapi direct langsung. Betul. Disitulah mereka protes karena Saint-Maximin harganya kalau nggak salah 38 juta. 30 juta lebih pokoknya. Yang gue baca 38. Dan itu nggak make sense, sangat tidak make sense. Secara valuasi harga dia sekarang. Kalau Fred cuma ditor 4 juta, kenapa Saint-Maximin 38 juta? Khusus emang sengaja angkanya untuk menutup kekurangan financial fair play-nya Newcastle. Fred itu kan ditor 4 juta sama sama Arab juga kan. Tapi akhirnya dealnya 5 juta euro kecil. Naik satu lah gitu. 5 juta, kok bisa Saint-Maximin 38 juta? Mungkin Saint-Maximin 6,5 atau 6,8 juta lah, ngerti nggak? Belasan oke lah, kayak 15 juta euro gue masih. Gak make sense juga. Iya, maksudnya masih oke lah gitu. Saint-Maximin gak make sense. Let's say 15 juta tapi kan 38 juta berlebihan. Iya, itu berlebihan. Inilah yang terjadi. Semua yang salah siapa? Kembali lagi UEFA dan FIFA. Karena kalau lu membuat keputusan lu cuma boleh punya 1 klub, udah selesai kan? Case close. Ini terjadi kembali lagi. It's all about money. Ini kan lebih vulgar gitu ketimbang dakwaan terhadap Manchester City. They don't care. Itu loh Koji, maksudnya praktisnya tuh lebih vulgar banget. Iya, they don't care. Semua termasuk City, PSG, Arab itu mencoba mereka melakukan semua tindakan melihat di mana batasnya. Jadi mereka balancing antara boleh dan tidak boleh. Jadi area yang abu-abu. Area abu-abu. Iya. Berarti ini make sense untuk para tim-tim yang ada di Premier League untuk mengajukan keberatannya. Sekarang kita lihat seperti apa ini case akan berkembang ya. Most likely nggak ngaruh, dia tetap pindah, duitnya tetap dapat. Betul. Harvey Barnes pindah ke Newcastle. Betul. Case close. FFP-nya paling didenda-denda 5 juta, 10 juta sama Newcastle dibayar. Ya, itu buat mempercepat aja buat kalian biar tahu akhirnya bakal kayak gimana. Dan
Segitu dulu episode kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Udah panjang dan gue hari ini pakai Grey Shirt Challenge. Lihat ini kering banget Koci. Berkat Rexona Lime Cool, gue 72 jam kesegaran walaupun gue pakai jaket yang tebal, tapi hari ini tetap tidak berkeringat. Thank you banget buat Koci yang hari ini udah mampir. Kita langsung aja close dulu. Thank you banget buat para pendengar. Have a good day. Bye. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lime Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh.